Halo semuanya, halo Dok, perkenalkan nama saya Cindy Alfaranti Gracelia Lede dengan NIM 1720210007. Saya mahasiswa optometri dari Universitas Kristen Krida Wacana. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai diabetik retinopati. Untuk definisinya, jadi diabetik retinopati merupakan suatu kelainan pembuluh darah progresif yang ditandai dengan kerusakan dan sumbatan pada pembuluh darah halus pada retina. Retinopati diabetik merupakan salah satu bentuk komplikasi dari diabetes mellitus, di mana kadar gula yang tinggi pada akhirnya mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah di retina, terutama di jaringan-jaringan yang sensitif terhadap cahaya. Nah, diabetik retinopati ini kalau tidak segera ditangani dapat menyebabkan kebutaan pada penderitanya. Di sini kita masuk pada gejalanya. Gejala yang pertama itu penglihatan menurun secara bertahap. Yang kedua, muncul bercak hitam pada penglihatan. Yang ketiga, terdapat noda melayang pada penglihatan. Jadi saat melihat objek itu terdapat seperti noda yang melayang pada penglihatan. Kemudian ada nyeri pada mata atau mata merah. Dan yang kelima, penglihatan berbahaya. Di sini untuk tipe-tipe dari retinopati diabetik. Yang pertama, non-proliferatif diabetik retinopati. Nah, ini merupakan stadium awal dari retinopati diabetik, di mana kerusakan pembuluh darah itu baru mulai terjadi. Kemudian yang kedua ada proliferatif diabetik retinopati. Ini muncul ketika telah terjadi pertumbuhan pembuluh darah baru di retina. Nah, retinopati diabetik ini merupakan salah satu penyebab kebutaan yang terbanyak pada pasien di usia produktif. Nah, di sini untuk diabetik retinopati sendiri itu dia berjalan pada 4 tingkat. Di sini yang pertama ada retinopati non-proliferatif ringan dengan mikroaneurisma. Kemudian yang kedua ada retinopati non-proliferatif sedang. Di sini terdapat penyumbatan pada beberapa pembuluh darah di retina. Kemudian ada retinopati non-proliferatif berat. Di sini terdapat lebih banyak pembuluh darah yang tersumbat dan merangsang pertumbuhan pembuluh darah baru. Kemudian yang terakhir ada retinopati proliferatif. Ini merupakan stadium lanjut atau stadium yang sudah memasuki tingkat parah atau berbahaya untuk retinopati diabetik. Di sini untuk retinopati diabetik itu biasa ditemukan bilateral, simetris, atau progresif dengan ada 3 bentuk. Yang pertama ada background, di sini mikroaneurismata, pendarahan, bercak, titik, serta edem sinata. Kemudian yang kedua ada makulopati. Di sini edem pada retina dan terdapat gangguan fungsi makula. Kemudian yang terakhir ada proliferasi. Di sini vaskularisasi retina dan badan kaca itu sendiri. Untuk klasifikasi dari retinopati diabetik itu ada terbagi atas 3 derajat. Derajat yang pertama itu terdapat mikroaneurisma dengan atau tanpa eksudat lemak pada fundus okuli. Kemudian ada derajat 2. Di sini terdapat mikroaneurisma, terdapat pendarahan bintik, bercak, dan juga dengan atau tanpa eksudat lemak pada fundus okuli. Kemudian derajat yang terakhir, derajat ketiga, terdapat mikroaneurisma, pendarahan bintik dan bercak, kemudian ada neovaskularisasi, serta ada proliferasi pada fundus okuli. Kemudian kita masuk pada cara pemeriksaan atau cara mengetahui apakah seseorang terindikasi diabetik retinopati atau tidak.
di sini ada dokumentasi fotografi fundus. Nah, ini merupakan proses di mana memotret bagian mata belakang atau fundus mata. Nah, di sini prosedur ini itu dilakukan untuk memvisualisasikan struktur utama mata yang terdiri dari retina, syaraf mata, makula, dan pembuluh darah retina. Kemudian ada pemeriksaan lampu celah. Nah, ini juga disebut dengan pemeriksaan slit lamp. Jadi ini merupakan prosedur diagnostik standar yang menggabungkan mikroskop cahaya yang sangat terang. Di sini untuk proses ini dia memerlukan obat tetes mata yang dapat membuat pupil ini menjadi sangat lebar. Namun hal ini juga dapat membuat mata menjadi sangat sensitif, sehingga setelah prosedur ini itu pasien disarankan tidak langsung mengemudi atau menghabiskan waktu di luar ruangan karena dapat menjadi berbahaya. Namun untuk efek dari obat tetes mata ini sendiri itu akan hilang dalam beberapa jam, dan juga penggunaan kacamata hitam ini akan membantu selama periode dari efek obat ini. Kemudian ada oftalmoskop indirect binokular. Jadi proses untuk melihat keadaan retina pasien dengan menggunakan alat yang disebut dengan oftalmoskop. Kemudian ada tomografi koherensi optik. Ini merupakan metode pencitraan non-invasif yang menggunakan cahaya yang dipantulkan untuk membuat gambar pada bagian belakang mata itu terlihat. Ini dapat untuk mendiagnosis atau mengelola penyakit seperti retinopati dan glaukoma. Kemudian ada angiografi fluorescent fundus. Ini merupakan prosedur pemeriksaan yang menggunakan tinta khusus dan kamera untuk melihat aliran darah pada mata. Nah, tinta tersebut ini fungsinya untuk memperjelas pembuluh darah di balik bola mata agar gambar yang diambil itu dapat menjadi lebih jelas. Kemudian setelah mengetahui cara pemeriksaannya, kita masuk pada penata laksanaan pengobatan untuk diabetik retinopati. Di sini yang pertama ada anti-VEGF. Nah, pada retinopati diabetik tipe proliferatif ini atau yang disertai dengan edema makula, ini dipertimbangkan untuk memberi anti-VEGF. Nah, hal ini itu bertujuan untuk mencegah progresivitas. Namun karena ini merupakan suntikan, jadi terdapat paruh waktu yang singkat sehingga harus dilakukan injeksi setiap bulannya. Kemudian ada terapi laser. Di sini merupakan salah satu pilihan utama bila progresivitas berupa retinopati diabetik tipe proliferatif atau komplikasi berupa edema makula. Jadi hal ini tuh bertujuan untuk menutup kebocoran pembuluh darah dan mencegah progresivitas neovaskularisasi sehingga penurunan tajam penglihatan dapat ditekan. Kemudian prosedur yang terakhir itu pembedahan. Nah, untuk pasien yang tidak mengalami perbaikan klinis atau komplikasinya menjadi semakin berat, virektomi itu merupakan prosedur yang dapat dipertimbangkan. Di sini indikasi virektomi itu ablasio retina traksional di daerah makula, kemudian kombinasi ablasio retina traksional dan rekmatogen. Kemudian edema makula yang difus disertai dengan traksi hyaloid. Dan yang terakhir pendarahan vitreous yang rekuren. Di sini untuk diketahui virektomi sendiri itu adalah proses penggantian
sel atau gel pada mata yang dikenal juga dengan vitreous. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat